Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberkati kita. Malam ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi pada hari ini, hari Minggu, di mana kita juga akan lebih banyak dan telah lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Tadi pagi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Evangelis Imlet Felmi dan oleh Bapak Gembala, dan malam ini kiranya kebenaran firman Tuhan akan kembali memberkati kita, meneguhkan kita, dan kita semakin diperkaya dengan kebenaran Tuhan dan semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupan kami terpelihara. Itulah ucapan syukur kami ya Bapa. Saat ini kami kembali siapkan hati dan pikiran dan seluruh hidup kami untuk membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan berbicaralah kepada kami ya Bapa, supaya kami mendengar, kami bertumbuh karena firman Tuhan, dan hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan karena dikuasai oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami siap untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah ditetapkan untuk kita renungkan dari Bapak Gembala. Untuk bulan Mei kita merenungkan kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Kuasa penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Kuasa itu ajaib karena Tuhan kita ajaib. Tuhan kita hebat. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan segala perkara. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu, kuasa yang hebat dan ajaib itu adalah kuasa yang dapat melakukan segala perkara. Dan kuasa itu hari ini ada pada kita, menyertai kita. Sungguh luar biasa, Tuhan baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan dari pembacaan kita akan menjawab pertanyaannya, siapa yang menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan? Siapakah yang menerima kuasa itu? Mari kita membaca firman Tuhan ini. Kita melihat bersama-sama, memperhatikan. Silahkan jemaat Tuhan melihat Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Firman Tuhan demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari pembacaan ini ada beberapa kata mereka. Siapakah mereka di sini? Siapakah mereka yang kepadanya Yesus berbicara? Kepadanya Yesus mengingatkan ada janji dari Bapa tentang Roh Kudus yang akan datang. Siapakah mereka?
Mari kita melihat ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Mereka yang disebut-sebut di dalam pembacaan kita tadi adalah para rasul Yesus Kristus. Petrus, Yohanes, Andreas, dan semua rasul yang ada pada waktu itu. Semua murid Yesus yang ada pada waktu itu, 12 orang minus Yudas, dan pada akhirnya juga akan digantikan oleh Matias. Mereka adalah orang-orang yang menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kuasa yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah rasul? Apakah peran rasul? Rasul ini adalah, kalau menurut Browning, dia mengatakan dalam bukunya, rasul adalah orang yang membawa wibawa siapa yang mengutusnya. Sekali lagi, rasul adalah seseorang yang membawa wibawa seseorang yang mengutusnya. Kalau para murid pada waktu itu adalah rasul-rasulnya Yesus Kristus, maka mereka sedang membawa wibawa Kristus. Ketika mereka berbicara, mereka membawa wibawa Kristus. Ketika mereka beraktivitas, mereka membawa wibawa Kristus. Ketika mereka melakukan mujizat, mereka melakukan semua dengan wibawa Kristus, dengan kuasa yang besar dari Roh Kudus. Inilah rasul. Sekarang mari kita lihat apa peran para rasul ini. Dari beberapa peran rasul, saya ingin membawa kita merenungkan, melihat satu peran yang bagi saya ini adalah peran yang penting sekali. Peran para rasul itu adalah orang yang memberi pengajaran, menjadi sumber informasi. Jadi mereka adalah orang yang memberi pengajaran, juga mereka punya informasi mereka berikan. Mereka juga adalah orang-orang yang memfilter atau menyaring ajaran-ajaran yang disampaikan kepada orang-orang percaya. Sekali lagi, mereka menyaring, mereka memfilter ajaran-ajaran yang diberikan kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya, kalau mereka adalah orang-orang yang memberi pengajaran, maka kita bisa lihat ada kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil, ditulis oleh para rasul dan informasinya dari para rasul. Markus ditulis, informasi dari Petrus. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Lalu Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan juga Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas, yang dia berkata di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang pertama tadi, dia telah menuliskan berdasarkan informasi-informasi yang dia kumpulkan dari para rasul, dari orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat mempertanggungjawabkan beritanya tentang Yesus. Siapa orang yang paling bisa mempertanggungjawabkan berita tentang Yesus? Adalah para murid. Dr. Lukas, seorang yang berpendidikan, seorang yang punya kapasitas, kualifikasi untuk menulis kitab. Dia menulis dengan mengumpulkan informasi dari informan yang tepat, dan itu adalah para rasul. Jadi, benarlah bahwa para rasul ini adalah orang-orang yang kepada mereka dipercayakan pengajaran oleh Tuhan Yesus. Maka ada surat Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, maka ada surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan juga ada surat-surat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, Filipi, Korintus, Galatia, Efesus. Tapi memang banyak orang yang mempertanyakan tentang kerasulan Paulus, apalagi orang-orang di luar Kristen. Tidak sedikit orang yang sering mempermasalahkan tulisan-tulisan Rasul Paulus, teologi-teologi Rasul Paulus. Mereka berkata, Paulus kan bukan salah satu dari 12 Rasul Yesus. Mengapa orang Kristen hari ini percaya pada pengajaran Rasul Paulus? Mengapa percaya pada
surat-surat atau kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan ada yang ekstrim berkata, Paulus bukan Rasul Kristus, tidak perlu menerima ajaran dia. Nah, disinilah peran para rasul, Rasul Petrus dan kawan-kawan untuk memfilter ajaran yang diberikan kepada orang percaya, dan akhirnya ketika itu sudah dianggap baik pengajaran dan benar pengajarannya, itu kembali direkomendasikan kepada jemaat untuk menjadi pengajaran yang sehat. Kita bisa lihat, mari kita melihat dalam 2 Petrus pasal 3. Mari kita membuka 2 Petrus pasal yang ketiga, supaya kita hari ini juga bisa clear dengan kerasulan Paulus atau tulisan Paulus yang dapat menjadi firman Allah yang menjadi pegangan kita hari ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, ini bisa kita garis bawahi. Ini adalah tulisan Rasul Petrus. Dia berkata, Paulus, saudara kita yang kekasih, yang kepadanya dipercayakan hikmat, dikaruniakan hikmat kepada Paulus untuk menuliskan surat. Dan surat itu menjadi pengajaran bagi jemaat. Ayat yang ke-16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Berarti Rasul Petrus sebagai rasul yang memfilter ajaran-ajaran yang diberikan kepada jemaat. Para rasul yang masih ada pada waktu itu mengkonfirmasi ajaran Paulus. Dia berkata ajaran Paulus, surat-surat Paulus, berarti lebih dari satu. Ada banyak surat Paulus. Berarti surat-surat itu yang berisi pengajaran-pengajaran adalah pengajaran-pengajaran yang sehat. Dan Rasul Petrus pun mengakui tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah tulisan-tulisan yang diberikan berdasarkan hikmat dari Allah kepada dia. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Tugas Rasul adalah sebagai orang yang memfilter ajaran yang datang kepada jemaat. Rasul Paulus, ajarannya pun telah terkonfirmasi. Maka hari ini kita pegang ajaran dari rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mengerti tentang hal ini. Kiranya ini membuat kita semakin teguh percaya pada firman Tuhan yang ada pada kita hari ini. Kita tidak meragukannya, karena ini adalah bukti yang bisa dipertanggungjawabkan tentang ajaran Kristus yang terpelihara dengan baik. Tidak ada pemalsuan ajaran, tidak ada penyelewengan, tidak ada orang yang mencoba membuat ajaran-ajaran yang miring. Bahkan Paulus yang dicurigai oleh banyak orang di luar Kristen, Rasul Petrus pun telah mengkonfirmasinya. Lalu, tugas yang begitu berat ini, apakah para rasul melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri? Tentu ini adalah tugas yang berat. Berat sekali untuk memberikan pengajaran yang sehat tentang Yesus, pengajaran yang murni tentang Yesus. Berat sekali untuk menyaring ajaran-ajaran yang mungkin saja berkembang pada waktu itu. Berat sekali dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka. Mereka tidak akan mampu. Mereka sangat terbatas sekali. Terbatas dalam ingatan. Dari semua yang Yesus ajarkan, kemungkinan hanya 30% yang bisa diingat oleh para rasul dan mereka bisa ajarkan. Lalu 70%-nya kemana? Apakah itu akan hilang begitu saja? Dan disinilah peran Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada mereka bahwa Roh Kudus yang akan datang nanti adalah Roh yang akan mengajar mereka segala sesuatu dan mengingatkan mereka segala sesuatu. Karena para rasul punya tugas penting, yaitu memberikan pengajaran. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 14.
ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah peran Roh Kudus. Rasul-rasul manusia biasa, mereka bukan manusia super. Mereka bisa melakukan tugas mereka, peran mereka, karena Roh Kudus punya kuasa menyertai mereka. Karena kuasa Roh Kudus menguasai mereka, sehingga kuasa Roh Kudus itu yang mengajar mereka segala sesuatu. Potensi mereka untuk lupa pengajaran Yesus, Roh Kudus yang memberikan mereka ingatan. Roh itu akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Maka hari ini kitab suci, Alkitab kita ini ada. Ini adalah bukti karya Roh Kudus bagi umat Tuhan. Ini adalah karya Roh Kudus melalui para rasul. Sehingga Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mau lihat karya Roh Kudus, mau lihat kuasa Roh Kudus, ada di dekat kita, ada di tangan kita. Inilah karya yang indah dari Roh Kudus. Inilah karya yang luar biasa yang Roh kerjakan melalui para rasul. Maka kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, bertumbuh di dalamnya, maka kita sedang menikmati keindahan karya Roh Kudus. Ada orang-orang yang bilang, saya tidak merasakan ada kuasa Roh Kudus. Saya tidak pernah lihat mujizat terjadi. Saya tidak pernah lihat orang sakit sembuh. Saya tidak pernah mendoakan orang kerasukan setan dan saya doakan setan keluar. Saya tidak pernah lihat orang mati bangkit. Tidak pernah saya lihat kuasa itu. Kuasa itu tidak ada. Mungkin kuasa itu sudah hilang. Saudara, Alkitab yang kita lihat ini adalah bukti kuasa Roh Kudus. Ini bukan karya manusia. Ini adalah karya Roh Kudus. Pengajaran Yesus betul-betul ada dalam pikiran para murid, dan itu adalah karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Maka hari ini nikmati kuasa Roh Kudus, nikmati firman Tuhan. Kita sedang menikmati kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi yang pertama menerima kuasa itu adalah para rasul Yesus Kristus, dengan tujuan mereka melakukan peran tugas menjadi pengajar, memberi informasi, dan mereka adalah orang yang memfilter ajaran kepada orang percaya. Percayalah, ini ajaran yang sehat, ini ajaran yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali melihat pembacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 1. Kita membaca kembali ayat yang kedua, dan kita melihat siapakah orang yang juga diberikan dan menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan. Mari kita kembali melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kedua. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada para rasul. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada perintah yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Apakah perintah itu? Perintah ini, kalau waktu saya menganalisa ayat ini, kata perintah itu adalah kata bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Artinya, Tuhan ingin fokus pada satu perintah. Melalui tulisan Lukas, Tuhan ingin membawa kita fokus melihat perintah yang Yesus berikan kepada muridnya sebelum dia terangkat. Perintah apakah itu? Apakah perintah Yesus? Apakah pesan Yesus? Apakah amanat Yesus sebelum dia terangkat naik ke sorga dan berpisah dengan murid-muridnya secara fisik? Perintah itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20. Mari kita membukanya bersama-sama. Injil Matius pasal 28
ayat 19 ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat ini, dari amanat agung ini, kita bisa melihat ada perintah yang Yesus berikan. Tadi Lukas mengatakan ada perintah yang diberikan kepada para rasul sebelum Yesus terangkat. Satu perintah. Kalau kita baca ayat yang barusan dalam Matius 28 ayat 19-20, terlihat di situ, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa Indonesia, ada 4 kata perintah. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ada 4 kata perintah di sini. Tapi kalau kita melihat dari bahasa asli, bahasa Yunani, maka sebenarnya ada hanya 1 kata perintah yang muncul dalam ayat ini. Apakah kata perintah itu? Kata perintah itu ialah kata jadikanlah. Sekali lagi, kata jadikanlah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah yang Yesus perintahkan kepada para murid. Lalu bagaimana dengan 3 kata perintah yang lain? Pergilah, baptislah, ajarlah. Kata pergilah, baptislah, dan ajarlah ini merupakan kata bentuk partisip atau penyerta. Kata ini menyertai kata jadikanlah. Fokus Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana cara menjadikan semua bangsa murid Yesus? Cara yang pertama adalah pergi. Kalau tidak pergi, tidak ada yang akan mendengar berita tentang Yesus. Lalu cara yang selanjutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka untuk menjadi murid Yesus perlu melalui fase ini, baptisan. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menggunakan kata penghubung dan, bukan lalu atau kemudian. Baptislah mereka dalam nama Bapa, kemudian bulan depan nama Yesus Kristus, lalu tahun depan baptis mereka dalam nama Roh Kudus. Alkitab tidak ajar begitu. Alkitab ajar baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Waktu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, itulah baptisan. Jadi, bagaimana cara menjadikan semua bangsa murid Yesus? Pergi. Yang kedua, baptis mereka. Yang ketiga, ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, inilah yang menjadi perintah. Perintah dari Yesus adalah jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kemudian, lanjutan ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan itu sampai akhir zaman. Siapa yang menerima janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman? Para rasul. Para rasul sudah tiada hari ini. Yesus pun belum datang. Akhir zaman itu sama dengan hari Maranatha, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhir zaman itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus belum datang kedua kali. Para rasul sudah tiada, mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah mendahului kita. Tapi penyertaan itu sampai akhir zaman. Jadi pertanyaannya, penyertaan itu untuk siapa? Penyertaan itu adalah untuk murid-murid Kristus. Para rasul telah melakukan tugas mereka, pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Hari ini murid Kristus ada di semua bangsa, di seluruh dunia ini. Saya yakin ada murid Kristus. Tetapi masih ada suku, kaum, bahasa yang masih belum mengenal Yesus. Menurut data yang diberikan oleh survei-survei lembaga misi, kurang lebih ada 6.000-an suku yang masih belum percaya, belum mendengar Yesus. Dan ini masih menjadi PR, masih menjadi tugas bagi para murid Kristus hari ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa dalam bahasa aslinya, tantata etne, etnos, etnis, suku.
suku-suku. Tuhan mau semua suku-suku yang ada di seluruh dunia. Bangsa bukan nation, bukan negara, tetapi suku. Negara Indonesia sudah cukup banyak orang yang percaya pada Kristus, tetapi masih ada suku-suku di Indonesia yang belum percaya kepada Kristus. Itu masih menjadi tugas, itu menjadi PR kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan katakan yang menerima kuasa penyertaan itu adalah murid-murid Kristus. Murid-murid yang dari dulu sampai hari ini terus bermultiplikasi. Dari para rasul memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, dan akhirnya banyak orang percaya. Dan terus orang-orang yang percaya kemudian juga menyampaikan berita Injil. Akhirnya semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang menjadi murid Kristus. Hari ini kita, saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini, kita adalah murid Kristus. Penyertaan yang penuh kuasa, penyertaan yang ajaib itu adalah milik kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kuasa itu. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah sekarang mari kita kembali merenungkan tentang murid. Status murid yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa, termasuk jadikan orang-orang di Samarinda. Ini murid Yesus. Kata murid, kita melihat konteks di mana kata murid ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus berbicara tentang murid, itu berarti dia sedang ingin menjadikan orang-orang percaya sebagai pengikutnya. Pada waktu itu, seorang guru atau rabi, mereka adalah orang-orang yang mempunyai murid. Dan murid ini bukan hanya sekedar belajar, mendapat textbook, setelah itu mereka pulang, kerjakan PR, kerjakan tugas, lalu dapat nilai. Bukan seperti itu konsep guru dan pengikutnya, atau rabi dan para muridnya pada waktu itu. Tidak. Tetapi seorang rabi dan pengikutnya adalah orang yang memiliki relasi. Dan apa tugas seorang murid? Murid atau pengikut, dia adalah orang yang benar-benar telah menyerahkan dirinya untuk mengikuti rabi itu. Dan dia betul-betul percaya pada rabinya, dan dia juga menjadikan rabinya sebagai role modelnya, sebagai teladannya, dan dia mengikutinya. Jadi dia bukan mendapatkan ilmu pengetahuan dari rabi, tetapi dia juga mendapatkan transfer hidup dari sang rabi. Maka semakin lama dia mengikuti sang rabi, semakin mirip dia dengan rabinya. Bukan wajahnya yang semakin mirip, tetapi cara hidupnya, cara perkataannya, cara dia melihat sesuatu, cara pandangnya terhadap sesuatu, semakin mirip dengan sang rabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tugas murid pada zaman Yesus. Dan ketika Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku, artinya Tuhan Yesus ingin semua bangsa, dan hari ini orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi pengikutnya. Tuhan mau kita bukan hanya punya pengetahuan, hanya tahu saja tentang Yesus. Kita tahu, kita percaya, oh ya Yesus itu adalah seorang yang penuh kasih. Yesus adalah seorang yang rela berkorban. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus layak disembah. Tidak cukup kita hanya punya pengetahuan dan percaya tentang hal itu. Tetapi yang Yesus mau adalah kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Dia. Semakin hari semakin mirip dengan Dia. Kasih kita semakin mirip dengan kasih Kristus. Cara pandang kita semakin mirip dengan cara pandang Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan. Maka Rasul Paulus pun berkata dengan tegas, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Yesus.
dia ingin mengenal. Dan ketika semakin mengenal, dia semakin serupa dengan Yesus. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah proses. Setiap orang percaya, setiap orang yang mengenal dan menerima, menyerahkan diri kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah murid Kristus. Kita adalah murid Kristus. Dan tugas seorang murid adalah mengenal Sang Guru Agung, mengenal Yesus, bukan hanya sampai tahap pengenalan, tetapi sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Sebab itu, jemaat Tuhan, apapun situasi hari ini, murid tetaplah murid. Dalam situasi COVID-19 sekalipun, semakin mengganaskah atau semakin meredakah? Sekalipun COVID semakin mengganas, semakin mewabah, semakin luar biasa, mengancam, murid tetaplah murid. Tuhan tetap ingin melihat kita semakin serupa dengan Dia, sekalipun dalam situasi sulit. Justru dalam situasi sulit, karakter kita akan semakin teruji. Cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara kita menyikapi segala sesuatu. Mari, melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini, dua hal ini saya membawa kita renungkan. Siapa yang menerima kuasa? Yang pertama, yang menerima kuasa dari Tuhan adalah para rasul untuk kepentingan kemurnian ajaran Yesus yang harus diteruskan sampai Yesus datang. Karya Roh Kudus melalui para rasul sudah jelas firman Tuhan. Mari kita cintai, mari kita hidupi, mari kita renungkan. Lalu yang kedua, yang menerima kuasa itu adalah para murid. Murid Yesus ada sejak para rasul. Mereka juga adalah murid Yesus, murid yang mula-mula. Dan murid Yesus ada sampai hari ini, besok, dan sampai Yesus datang. Murid Yesus, Tuhan inginkan semakin bertambah, semakin bertambah. Bagaimana caranya? Pergi, baptislah, ajarlah. Ini adalah kebenaran untuk kita renungkan. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan dan hiduplah sebagai murid Kristus, mengenal Dia, semakin serupa dengan Dia setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan. Tuhan berbicara lebih dalam lagi kepada kami. Kami siap untuk hidup sesuai firman Tuhan. Hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah. Tuhan tolong melindungi dan memberkati. Jauhkan dari sakit, penyakit, kelemahan. Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan. Beri damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam hati kami semua ya Bapa. Yang sedang bergumul, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Yang sedang berjuang, Tuhan Yesus tolong beri kekuatan. Yang saat ini sedang dalam keadaan baik-baik saja, tetap ajar kami untuk bersandar kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa percaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati dunia ini supaya segera dipulihkan. Dan kami berdoa ya Bapa, Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana. Kami percaya itu dan kami berdoa supaya Tuhan menolong semua bangsa di seluruh dunia ini untuk dipulihkan dari wabah COVID-19 yang sedang mewabah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami siap untuk hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekalipun tidak bertemu. Kiranya kita selalu menikmati firman Tuhan dan selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.